Saat pertama kali gue baca komik ini, gue tuh bingung. Ini tuh kenapa tokoh utamanya ngambang gini sih, gak jelas gini, cewek atau cowok sih? Ternyata usut punya usut. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Kali ini kita masih di konten review, edisi review komik Jepang ya, atau komik manga. Nah, kira-kira komik apa? Yang seperti kalian lihat di judul ya, gue bakalan review komik Youth X Machine Gun atau Aoharu X Kikanju ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan Bang Dar makin semangat untuk ngonten setiap hari. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya ya. Jadi seperti yang kalian lihat di depan layar kalian ini ya, komiknya itu lumayan tebel banget sobat. Ini judulnya memang Youth X Machine Gun ya. Tapi kalau judul Jepangnya kalau nggak salah itu namanya Aoharu X Kikanju sobat. Ini entah kenapa judulnya panjang amat ya sobat ya. Gue juga bingung ini sebenarnya Youth X Machine Gun atau Aoharu X Kikanju sobat. Di sini nggak ada subjudulnya ya sobat ya. Jadi cuma ada judul, kemudian di sini ada mangakanya ya atau authornya yang bernama Naoi. Komik ini tuh diterbitin sama Alex Media Computindo ya. Dan jika kalian lihat di sini ada angka 01 atau nomor 1, berarti komik ini tuh masuk komik serial ya sobat ya. Nah, ini dia tampilan depannya. Kalau kalian lihat di bagian cover ini tuh, gue sebenarnya langsung tertarik sama bagian pistolnya ini sobat. Bagian pistol ini sama tulisannya ini kayak ada background biru. Kalau lihat dari karakternya, waktu lihat di covernya ini tuh gue udah sedikit kayak kok kayak komik cewek ya, kayak udah artnya itu gue udah nggak begitu gimana ya, kurang greget gitu sobat kalau gue pribadi ya. Terus tampilan sampingnya seperti ini sobat ya. Di sini ada tulisannya Youth X Machine Gun volume 1, ada gambar mininya di sini ya. Dan kemudian ada karyanya Noi dan logo Alex Media Computindo, dan di bagian belakang di sini ada detail komiknya. Oke. Nah, kita back ke bagian belakang ya sobat ya. Di sini ada tulisan ratingnya ya. Komik ini tuh dikategorikan untuk 15 plus ya atau remaja. Kemudian kalau di sini ada tulisannya boys komik, ini berarti sama dengan edisi Jepangnya karena memang komik ini tuh masuk kategori shonen ya demografinya sobat. Kemudian untuk harganya di Pulau Jawa dijual dengan harga 45.000. Berarti kalau di luar Pulau Jawa bisa lebih, tapi kalau kalian beli di online shop harganya nggak nyampe 45.000 sobat. Dan jika kalau kalian lihat di sini ya sobat ya, ini covernya pakai laminasi glossy ya. Jadi untuk bagian depan, samping, belakang semuanya pakai glossy. Komik ini tuh dicetak dalam format premium ya sobat ya. Jadi dalam format yang bagus, yang tentunya kertasnya udah pakai kertas book paper, kertas yang tebal ya sobat ya. Dan karena cetakan premium, gue pribadi ini tuh komik yang pada awal dicetak di volume pertama ini itu udah memuaskan banget dari segi tebelnya sobat ya. Ini bener-bener tebel banget ya sobat ya. Oke, kita cek ukurannya ya. Panjang ke bawahnya ini tuh berapa? 18 ya sobat ya. Panjangnya 18 cm, kemudian lebar komiknya 12 cm ya, 12 cm, dan tebalnya 1,2 sobat ya, 1,2 cm. Jika dibandingin dengan komik yang terakhir kemarin gue review ya, komik Rai Barong, ini perbandingannya segini ya sobat ya. Oke, komik ini tuh genrenya masuk komik action, kemudian komedi ya sobat ya. Kemudian ada subgenrenya juga masuk airsoft sobat. Oke, sekarang kita buka komiknya. Ini bagian awal komiknya. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada detail komiknya. Judul aslinya dari Jepang sana, judulnya itu Aoharu X Kikanju ya sobat ya. Jadi nggak ada Youth X Machine Gun. Kemudian komik ini tuh pertama kali diserialisasi di Jepang sana pada tahun 2013 oleh Square Enix ya sobat ya.
Untuk komik ini sendiri masuknya di Gingan Komik ya, imprintnya Square Enix. Kalau kalian yang udah sering baca-baca komik dari Square Enix, pastinya kalian nggak bakalan asing dengan jalan ceritanya. Maksudnya, tema ceritanya pasti kalau dari Square Enix itu pasti nggak jauh-jauh dari permainan gitu sobat, atau game ya. Kayak yang sekarang diterbitin di Indonesia, ada komik Final Fantasy dan lain-lain sobat. Dan ini untuk cetakan dari Indonesianya ya, pertama kali diterbitin di Indonesia pada tahun 2022 ya sobat ya. Dan ini tampilan awalnya. Di sini kalian lihat, di sini ada halaman warnanya ya sobat ya. Untuk halaman warnanya ini tuh masih pakai kertas book paper ya. Jadi nggak pakai kertas art paper yang meling-meling itu, nggak pakai kertas book paper. Nah, halaman warnanya selembar ini ya. Dan kontennya kalian lihat di sini ada 4 bab ya, ada 1 2 3 4. Untuk jumlah total halaman sendiri coba kita hitung ya. Oke, untuk seluruh total halamannya tadi udah gue hitung ada 208 halaman ya sobat ya. Ya, makanya gue bilang tadi komiknya memang tebel banget. Selain tebel, kalau kalian baca komik ini tuh gue jamin pasti kalian bakal lama bacanya. Karena selain tebel juga pada cerita sobat. Oke, kita buka seperti yang awal tadi ya. Sekarang kita masuk ke halaman pembukaannya. Oke. Di sini kalau kalian lihat artnya di bagian awal ini, kalian udah lihat pemakaian tonnya, variasinya udah banyak ya. Mulai dari yang bergaris-garis seperti ini, yang standar seperti ini, dan ada yang warnanya agak beda gitu sobat. Dan di pistolnya ini pun udah pakai ton yang beda ya ini ya. Oke, kalau kalian jeli lihatnya. Oke, untuk cara bacanya, komik ini tuh dari arah kanan ke kiri ya, kanan ke kiri, atas bawah. Oke, ini dia. Di bagian awal kalian udah bisa lihat di sini panel-panelingnya ini mudah banget, cuma kotak-kotak seperti ini. Penerapan backgroundnya juga banyak ya. Ini udah pakai background awan, di sini juga ada background awan, semuanya ini udah pakai ton. Makanya tadi gue bilang ini tuh walaupun komiknya masuk demografinya masuk cowok, tapi entah kenapa stylenya kok kayak komik bertema cewek gitu sobat. Nah, ini dia. Untuk panelingnya mudah ya, jadi cuma seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Sedangkan untuk art style artnya bagi gue ini tuh kayak memang style art manga banget, khas banget. Dan entah kenapa style artnya tuh kayak style yang dipakai di komik-komik shoujo sobat. Nah, kalau kalian lihat di sini lagi, ini pemakaian tonnya udah ada lagi yang model kring, sparkling seperti ini. Kemudian di bagian rambut ini juga pakai, ini ada sparkling lagi. Untuk glitternya juga jelas banget ya, glitternya ini juga jelas, model seperti ini. Jadi paneling mendukung, glitternya juga, garis batasnya juga mendukung ya. Kalau gue pribadi, kalau kalian baca komik ini pastinya nggak bakalan bingung masalah panelingnya karena mudah. Kalau untuk teksnya, di sini teksnya banyak banget sobat. Apalagi nanti kalau masuk ke halaman mulai perkenalan ke arah sana, itu teksnya super banyak banget. Jadi kalau gue pribadi nentuin untuk perbandingan teks sama artnya, di sini teksnya lebih dominan daripada artnya ya. Yang tentunya komik ini tuh cocok banget buat kalian yang suka baca komik dengan teks banyak, yang suka baca komik dengan cerita padat dan nyantai, yang nggak pengen terlalu cepet baca komik gitu sobat. Seperti yang tadi gue bilang ya, komik ini tuh ceritanya memang ada komedinya, banyak banget komedinya. Dan ada kayak sedikit romance sedikit gitu sobat. Pas waktu gue awal baca komik ini tuh, gue tuh bingung pada tokoh utamanya ya. Tokoh utamanya tuh di sini ada 3 orang ya, 3 orang yang bernama Hotaru Tachibana, kemudian Masamune ya. Masamune siapa sih namanya, gue lupa. Kita lihat di belakang sini lah ya. Hotaru Tachibana, Masamune Matsuoka ya, dan yang terakhir adalah Toru Yukimura. Entah kenapa dua tokoh pendukung ini tuh yang bernama Masamune Matsuoka dan Toru Yukimura itu mengadaptasi nama penting di Jepang ya, nama samurai di Jepang. Yang di sini Masamune itu biasa dipakai di Jepang ya, Masamune Death ya, salah satu samurai Jepang. Dan juga Yukimura yang biasanya dipakai juga di Jepang sana, mengadaptasi dari nama Yukimura Sanada sobat. Dua-duanya itu 2 samurai hebat di Jepang sana ya sobat ya, yang di sini juga jadi 2 orang tokoh penting nantinya. Kemudian untuk tokoh utamanya sendiri yang bernama Hotaru Tachibana, waktu gue awal baca komik ini tuh gue bingung banget. Ini tuh kok tokoh utamanya kok dibikin kayak nggak jelas gini, toh dia itu kayak cewek apa cowok sih ini gitu. Dan akhirnya terjawab sudah ya. Usut punya usut, ternyata
tokoh utamanya itu ya kalian nanti bisa baca sendiri ya. Buat ngeprank kalian sobat. Untuk premis cerita komik ini tuh ceritanya tentang apa sih bang ya, kita sambil lihat di bagian belakang blurb ini aja ya, biar nanti nggak terlalu banyak spoiler. Jadi gue baca sini sambil gue jelasin di sini dikit. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang seorang, gue nggak bakalan kasih tahu seorang itu apa kategorinya. Seseorang yang bernama Hotaru Tachibana ya, murid SMA militan yang memegang teguh prinsip keadilan ya. Jadi si tokoh utamanya itu tuh orangnya tuh kayak jago ya, memegang prinsip keadilan. Dia tuh ditakuti di sekolah gitu sobat, karena dia jago bertarung gitulah ya. Tokoh utamanya yang ini ya, yang dimaksud tadi Hotaru Tachibana. Masamune Matsuoka, Casanova bodoh yang berprofesi sebagai host. Suatu hari dia itu kayak di tempat apa ya, kalau di Indonesia kayak apartemen atau kos gitulah sobat, tempat mes atau gimana ya. Dia tuh bertemu dengan seseorang yang berada di sebelah kamarnya gitu ya. Namanya Masamune Matsuoka ya, yang berprofesi sebagai host. Jadi dia seorang host. Kemudian ada lagi Toru Yukimura. Toru Yukimura ini tuh temannya si Masamune Matsuoka ini ya. Untuk Masamune Matsuoka ini yang di depan ini ya. Untuk Toru Yukimura, ini dia orangnya sobat ya. Oke. Untuk Toru Yukimura sendiri punya sifat ya, komikus hero yang sangat super mesum sobat. Jadi sebenarnya dua-duanya mesum banget sih, baik yang ini sama yang ini tadi. Cuma kalau yang ini tuh nggak semesum yang ini sobat. Dan di sini nanti bakalan banyak komedinya banget, bener-bener banyak banget ya. Dimana orang ini sama orang ini tuh nggak tahu sebenarnya rahasia utama, rahasia dari si Hotaru Tachibana itu sobat. 3 orang berkepribadian yang sekilas terlihat bentrok ini ya, memiliki satu titik temu. Jadi 3 orang ini kan memang kepribadiannya beda-beda ya. Yang tokoh utama tadi Hotaru Tachibana keadilan, yang ini tuh kayak sok cool, kayak semacam kayak seorang playboy gitu. Sedangkan yang ini si mesum ya, itu punya 3 kepribadian yang berbeda, tapi sama-sama ya, sama-sama memainkan game pertarungan orang dewasa yang bersenjatakan pistol dan senapan mainan alias airsoft ya. Jadi yang dipegang ini tuh sama yang digambar di sini tuh bukan senjata beneran, tapi airsoft gitu sobat. Makanya gue bilang bahwa komik ini kalau dari Square Enix pasti nggak jauh-jauh dari game gitu ya. Nah, kisah masa muda remaja dan para orang dewasa bobrok yang beraksi dalam game tembak-tembakan serius ini dimulai ya. Buat kalian yang nanti baca komik ini, untuk yang si Masamune ini sama yang Yukimura ini, dia 2 orang dewasa yang udah nggak sekolah. Jadi memang orang dewasa, sedangkan yang Tachibana itu masih sekolah ya sobat ya. Jadi kisah petualangannya tuh tentang Tachibana ketemu 2 orang ini yang akhirnya direkrut menjadi teman satu tim untuk bermain airsoft. Tapi bukan hanya bermain aja ya, tapi kayak ada pertandingan airsoft gun gitu loh sobat, yang nantinya bakalan ada kayak mungkin ya, karena gue juga belum baca lanjutannya, mungkin kayak ada turnamennya di Jepang gitu sobat. Oke, ini salah satu artnya yang kece banget pemakaian tonnya. Di sini ada perkenalannya ya. Terima kasih telah membeli Yacht X Machine Gun. Ini sebenarnya 2 chapter sebelum halaman ini adalah one shot, part awal dan part akhir ya. Jadi memang tadi gue bilang ada 4 chapter. 1 chapter pertama dan kedua sebenarnya adalah one shot ya sobat ya, yang ku gambar sebelum komik ini diserialisasi. Jadi chapter berikutnya akan jadi chapter 1 versi serial. Nah, kalau kalian menemukan bagian yang rasanya janggal, harap taruh saja perasaan janggal itu di teras lubuk hati kalian yang terpapar sinar matahari hangat ya. Sembah sujud sampai tersungkur. Nah, di sini gue nggak mau terlalu spoiler. Yang pokoknya nantinya setelah kalian baca sampai di halaman sini nanti, waktu kalian buka di halaman sini, ini tuh ceritanya agak beda dikit. Sebenarnya sama sih, cuma di sini tuh karena tadi sebenarnya ini adalah komik one shot yang sebenarnya udah selesai dan ternyata di sini diterusin, jadi ceritanya agak beda dikit ya. Klimaksnya di sini sama awal perkenalan di sini tuh malah kayak agak nggak nyambung dikit. Jadi harusnya ini tuh A, kok di sini B gitu sobat. Ya, tapi nggak masalah sih, masih tetap nyambung. Cuma ya agak aneh aja, makanya di sini juga ada permintaan maafnya juga sobat. Oke, kita cek beberapa artnya buat kalian ya, biar gue kepoin dikit. Oke, di bagian komik ini nanti seperti yang tadi gue bilang, di bagian awal sampai bagian akhir, kalau kalian baca komik ini tuh teksnya banyak banget, alurnya maju ya, alurnya maju.
Kemudian nanti pada di bagian akhir di sini, ini nanti tuh kayak ketemu seseorang, hanya 2 halaman aja di sini ya. Ketemu satu orang yang sebenarnya kalau gue nebak-nebak, kalau nggak salah ini nanti tuh bakalan jadi tah masa lalunya si Yukimura yang dihianati temennya. Mungkin orang ini di sini ya sobat ya. Jadi buat kalian yang suka dengan komik bertema game-game seperti ini ya, ceritanya ringan tapi padat banget tulisan dan kontennya, komik ini tuh cocok banget buat kalian sobat. Kalau artnya, gue lihat artnya dari ekspresi karakter-karakternya, gue nggak begitu suka sih ya. Tapi kalau pemakaian tonnya gue suka banget, pemakaian tonnya banyak banget. Makanya walaupun komik cowok, gue kok kayak rasa feel-nya tuh rasa feel komik cewek gitu sobat. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Yacht X Machine Gun atau Aoharu X Kikanju karyanya Noe yang diterbitin sama Alex Media Computindo. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar saja. Saya Dar, pamit dulu, salam books lovers, bye-bye!